Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita pada pertemuan ini, yang dimana pada pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Dimana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut, di sini kita menggunakan metode atau aturan dari eliminasi Gauss. Nah, mungkin dulu sistem persamaan linear sudah belajar ya, mulai dari SD, SMP, SMA sudah belajar tentang sistem persamaan linear. Nah, tetapi pada waktu itu mungkin kita menyelesaikan dengan aturan-aturan dari aljabar. Sama, tetap pada waktu itu kita waktu SD, SMP, SMA untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, kita juga menggunakan eliminasi Gauss. Tetapi yang berbeda kali ini, bagaimana cara kita menyelesaikan terhadap sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss, kita menggunakan daripada aturan matriks. Jadi di sini kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss dengan aturan daripada matriks. Nah, di sini bisa kita lihat mungkin bentuk umum daripada sistem persamaan linear tersebut. Nah, mungkin biasanya seperti ini ya. A11 X1, A12 X2, titik-titik dan sampai dengan A1N Xn sama dengan B1. Nah, kalau dulu mungkin kita biasanya sebut di sini dia Y, ini X, kemudian sini Y, kemudian di sini adalah Z. Kemudian ini adalah nilai konstantanya. Nah, pada dulu mungkin kita sudah belajar, jadi ketika ada persamaan seperti ini, kita harus mencari nilai X-nya, nilai Y-nya, dan juga nilai Z. Kemudian kita buktikan pada persamaan tersebut, sehingga hasilnya memenuhi daripada nilai konstanta yang di sini. Contohnya gimana? Nih, contohnya seperti ini. Ada 3 persamaan. Persamaan pertama itu adalah 2X tambah 3Y kurang Z sama dengan 1. Kemudian min X tambah 4Z sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah 2Y kurang 7Z sama dengan 2. Nah, ini adalah contoh dari persamaan linear. Di sini ada 3 persamaan. Sudah? Ini persamaan 1, kemudian ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, tadi dikatakan bahwasannya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini kita harus menggunakan eliminasi Gauss, kita menggunakan daripada aturan matriks. Nah, karena di sini kita menggunakan aturan matriks, maka ketiga bentuk persamaan linear ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk matriks. Jadi ketiga ini harus kita rubah ke dalam bentuk matriks. Gimana? Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini adalah 2x. Di mana variabel x ini memiliki nilai konstanta 2. Nah, nilai konstantanya inilah kita pindahkan ke dalam matriksnya. Kemudian y, 3y ini, y-nya ini, variabel y ini memiliki nilai konstanta itu adalah 3. Berarti di sini kita buat nilainya adalah 3. Kemudian z nilai konstantanya adalah 1. Sudah? Tetapi dia di sini ada negatif. Maka pada matriksnya di sini kita buat adalah negatif 1. Kemudian di sini 1 kita pindahkan. Kemudian di sini minus x. Nilai konstantanya 1. Tetapi di sini ada negatif. Maka di sini kita buat ada negatif 1. Nah, kemudian di sini y nggak ada. Nilai variabel y nggak ada. Makanya di pada matriksnya kita buat 0. Kemudian 4z. Konstantanya 4. Di sini kita buat 4. Kemudian 5. Kemudian persamaan yang ketiga. Nilai x-nya kosong. Makanya di sini kita buat adalah 0. Kemudian variabel pada nilai konstanta pada variabel y adalah 2, maka di sini adalah 2. Kemudian nilai variabel pada nilai konstanta pada variabel z sini adalah 7. Tetapi karena di sini ada negatif, ada tanda minus, maka di sini kita buat adalah negatif 7. Kemudian di sini adalah 2. Nah, ini caranya bagaimana cara kita merubah bentuk sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk sebuah matriks. Kemudian, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss pada aturan matriks, di sini kita menggunakan namanya operasi baris elementer atau OBE. Ya. Di sini kita gunakan adalah OBE. Nah, ini mungkin kalian bisa baca ya, Gauss itu adalah nama orang dari nama orang. Jadi, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tadi menggunakan aturan matriks, kita harus menggunakan operasi baris elementer. Nanti ada 3 syaratnya. Di mana syarat-syaratnya tadi ada 3 untuk operasi baris elementer. Nanti akan kita bahas apa aja syarat-syarat daripada operasi baris elementer. Nah, pada sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss, bentuk akhir matriks itu harus seperti ini. Ya.
bentuk akhir matriksnya harus seperti ini. Maksudnya gimana, Pak? Jadi seandainya ada matriks dengan matriks pada baris pertama nilainya adalah 2, 3, minus 1, 1, kemudian minus 1, 0, 4, 5, 0, 2, minus 7, 2. Kemudian harus kita rubah ke dalam bentuk ini. Jadi pada baris pertama itu adalah 1 ABX, baris kedua adalah 0, 1 CY, CY, kemudian baris ketiga adalah 0, 0, 1 Z. Maksudnya gimana? Berarti nilai 1, 1, dan 1 ini adalah suatu ketentuan. Berarti bentuk matriks nilainya harus seperti itu. Kemudian 0, 0, 0, berarti juga nilainya harus seperti ini. Nilai A, B, C, dan X, Y, Z ini bebas. Mau berapa angkanya yang didapat itu bebas setelah kita melakukan prosesnya. Maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya adalah, nah di sini 2. Sudah, di sini pertama nilainya 2. Bagaimana caranya nilai 2 ini harus berubah menjadi 1? Nah, jadi pada eliminasi Gauss nih, pada matriks di sini, kita harus melihat bentuk akhir dari matriksnya. Jadi di sini kita harus melihat bagaimana caranya agar si 2 ini berubah menjadi 1. Gimana ya? Terserah, nanti ada syarat-syaratnya, syarat-syaratnya kita lihat nanti. Kemudian selanjutnya bagaimana cara minus 1 ini agar berubah menjadi 0. Kemudian 0 ini bagaimana caranya agar bisa menjadi 1. Kemudian 2 ini caranya agar bisa menjadi 0 sampai dengan yang minus 7 ini caranya agar bisa menjadi 1. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada 3. Pada operasi baris elementer di sini ada 3 cara yang harus kita lakukan. Kita boleh memilih salah satunya untuk melakukan untuk prosesnya. Yang pertama, kita boleh melakukan pertukaran baris. Maksudnya gimana? Misalnya, saya ngambil contoh. Kita ingin di sini kita ingin merubah di sini menjadi di sini kita ingin menjadi 0. Sudah? Pada baris kedua di sini kita ingin berubah menjadi 0. Berarti di sini kita harus rubah. Berarti di sini nanti adalah B2 sama dengan B3 ditukarkan dengan B2. Nah, berarti nanti akhirnya adalah bertukar posisi antara B3 dengan B2 yang di sini menjadi nilai di sini, yang di sini menjadi nilai di sini. Itu untuk operasi yang pertama. Tujuannya apa? Tujuannya kita melakukan operasi tersebut untuk dapatkan bentuk umum seperti ini. Jadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita diperbolehkan untuk mengalihkan nilai konstanta dengan barisnya. Sudah? Di sini cara kedua kita boleh mengalihkan nilai konstanta dengan barisnya. Dengan catatan nilai konstanta di sini tidak boleh 0. Minus 1 boleh, minus 2 boleh, minus 0,1 silahkan. 0,1 nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kita mengalihkan baris dengan 0. Maksudnya gimana, Pak? Oke, seandainya saya buat seperti ini. Sudah? Misalnya B2 sama dengan minus 2 B2. Yang artinya adalah kita ingin mengalihkan baris kedua ini dengan si B2-nya. Maka hasilnya di sini adalah sama dengan, langsung aja kita kalikan, minus 2 dikali minus 1 itu adalah 2. Kemudian 2 dikali minus 2 adalah 0. Minus 2 dikali 4 di sini adalah minus 8. Kemudian minus 2 dikali 5 adalah minus 10. Nah, ini syarat yang kedua atau cara yang kedua. Kita boleh melakukan perkalian konstanta dengan baris yang ingin kita proses. Tapi dengan catatan nilai konstanta di sini tidak boleh 0. Bebas mau berapa, positif atau negatif, tapi tidak boleh 0. Yang ketiga, yang ketiga adalah kita boleh mengalihkan baris dengan konstanta, kemudian ditambahkan dengan baris lain. Nah, sekali lagi, kita ingin mengalihkan baris dengan konstanta, kemudian kita tambahkan dengan baris lain. Maksudnya gimana? Contohnya nih, misalnya di sini kita buat untuk B2 sama dengan minus 2, B2 ditambah B3. Yang artinya adalah kita kalikan dulu B2 ini dengan konstanta minus 2, kemudian kita tambahkan dengan B3. Ini cara untuk mencari B2-nya. Itu syarat yang ketiga. Jadi di sini ya kita buat terlebih dahulu ya. Berarti di sini adalah 2, kemudian 0, minus 8, kemudian 10 ditambah 0, 2, minus 7, kemudian
2. Maka hasilnya di sini ya kita tambahkan aja 2 dengan 0 hasilnya adalah 2. Sudah? 2 dengan 0 hasilnya adalah 2. 0 dengan 2 di sini adalah 2. Kemudian minus 8 ditambah minus 7 hasilnya adalah minus 15. Kemudian di sini minus 10 ditambah 2 hasilnya adalah minus 8. Nah, ini ada syarat ketiga. Nah, ketiga syarat pada operasi baris elementer tadi, gunanya untuk apa? Gunanya untuk membentuk matriks seperti ini gitu. Sebenarnya prosesnya nggak susah. Menukarkan baris, mengalihkan baris dengan konstanta, kemudian mengalihkan baris dengan konstanta, kemudian kita tambahkan dengan baris yang lain. Prosesnya nggak susah. Yang susah adalah bagaimana cara kita memikirkan agar hasil atau bentuk akhir matriks yang dimana awal matriksnya bentuknya seperti ini sudah harus berubah menjadi seperti ini. Itu yang sulitnya. Kenapa? Kita harus benar-benar kan apakah dia dikeluarkan baris, kalau dikali dia dikali dengan berapa, kemudian kalau dikali kemudian dikalikan dengan berapa, kemudian ditambahkan dengan berapa. Nah, itu yang sulit. Berarti di sini harus benar-benar memiliki atau menuntut kalian untuk menggunakan logika berpikir yang benar-benar ekstra. Di situ kalian harus benar-benar membayangkan kira-kira bentuknya seperti mana. Oke ya. Kemudian contohnya seperti ini. Misalnya ada 3 buah persamaan. Ini persamaan pertama ya. Ini persamaan pertama. Kemudian ini persamaan kedua. Kemudian ini persamaan ketiga. Nah, jadi dari 3 persamaan ini karena kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan aturan matriks, maka di sini harus kita rubah ke dalam bentuk matriksnya. Berarti di sini variabel x konstantanya 2, maka di sini kita buat adalah 2. Variabel y konstantanya 5, maka di sini kita buat 5. Variabel z konstantanya 3, maka di sini kita buat adalah 3. Kemudian di sini 1. Begitu juga yang ini. Baris kedua, variabel x-nya konstantanya 3, kemudian variabel y konstantanya 4, variabel z konstantanya 2. Kemudian di sini adalah minus 3. Kemudian yang terakhir, variabel x konstantanya 1, kemudian variabel y konstantanya 3, kemudian z itu ada 1 dan ini ada 2. Kita harus bentuk dulu persamaan yang ini ke dalam bentuk matriks seperti ini. Harus kita rubah dulu. Sudah ya, harus kita rubah dulu agar kita bisa menyelesaikannya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, oke, di sini ada operasi pertama. Untuk prosesnya adalah saya ingin menukarkan untuk proses baris pertama, saya ingin menukarkan antara baris ketiga dengan baris pertama. Kenapa? Lihat pada bentuk umum tadi. Kita ingin membuat nilai 2 ini harus berubah menjadi 1. Tadi bentuk umumnya kan seperti ini. 1 A B X, kemudian 0 1 C Y, kemudian 0 0 1 Z. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Berarti di sini harus kita patokkan di sini. Yang 2 ini harus berubah jadi 1 gitu. Nah, di sini kenapa saya tukarkan? Karena di sini kita lihat ada nilai 1. Sudah ada nilai 1. Berarti di sini saya tukarkan untuk operasi pada baris pertama, saya ingin menukarkan antara baris 3 dengan baris pertama. Jadi nilai ini nanti akan menjadi nilai pada baris pertama. Kemudian nilai baris pertama akan menjadi nilai pada baris ketiga. Berarti ketika setelah diproses maka hasilnya seperti ini. Dia saling bertukar. Oke. Sudah. Karena di sini sudah sesuai. Selanjutnya adalah kita lihat bentuk yang di sini 3. Nilai 3 ini harus berubah jadi 0. Nilai 3 ini harus berubah menjadi 0. Nah, 3 agar bisa menjadi 0 itu harus dikurang dengan 3. Sudah? 3 harus bisa berubah menjadi 0, itu harus dikurang 3. Nah, pertanyaannya di sini adalah dari mana nih kira-kira kita bisa mendapatkan minus 3? Dari 1 dan 2 ini. Nah, jawabannya itu adalah dari sini. Ya, sebenarnya dua-dua bisa. Mau gunakan di sini kalau 2 berarti dikalikan dengan 1,5. Kalau di sini berarti kita kalikan dengan minus 3. Terserah. Berarti untuk di sini saya menggunakan di sini. Berarti pada proses yang kedua, saya akan mengalihkan baris pertama dengan minus 2. Sudah? Jadi pada
operasi baris yang kedua adalah B2 sama dengan minus 2 dikali B1 ditambah B2. Nah, ini proses yang kedua. Sudah? Berarti sini adalah minus 3 dikali B1 ditambah B2. Nah, ini dia. Kenapa di sini dikalikan minus 3? Nah, seperti saya bilang tadi, kita ingin mencari angka minus 3. Yang dimana untuk angka minus 3 ini tuh bisa didapatkan dari 1. Dari mana 1 kita kalikan dengan minus 3. Berarti kita masukkan dulu minus 3. 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2. Kemudian ditambah B2. 3, 4, 2, minus 3. 3, 4, 2, minus 3. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu. Minus 3 kali 1, minus 3. Minus 3 kali 3, minus 9. Minus 3 kali 1, minus 3. Minus 3 kali 2, minus 6. Kemudian kita tambahkan dengan 3, 4, 2, minus 3. Berarti di sini minus 3 kali 3 adalah 0. Minus 9 ditambah 4 adalah minus 5. Kemudian minus 3 ditambah 2 adalah minus 1. Dan yang terakhir adalah minus 6 ditambah minus 3 hasilnya adalah minus 9. Nah, nilai ini yang nantinya akan kita tempatkan pada baris kedua di matriks yang baru. Oke, sudah. Berarti sini sudah 0, sudah sesuai bentuk matriksnya. Kemudian yang ketiga adalah, selanjutnya adalah kita ingin merubah si 2 ini, sudah, angka 2 ini agar berubah menjadi 0. Caranya gimana? Nah, di sini saya bisa menggunakan 2 dikurang 2 agar hasilnya adalah 0. Dari mana cara dapat angka minus 2? Berarti di sini tetap saya akan menggunakan minus 1 ini. Berarti di sini untuk rumus pada proses yang ketiga adalah B3 sama dengan minus 2 dikali B1 ditambah B3. Kenapa di situ saya kalikan dengan minus 2? Karena saya ingin mencari nilai minus 2-nya. Kenapa? Karena 1 dikali minus 2 artinya adalah minus 2. Makanya bisa kita lihat untuk prosesnya seperti ini. Jadi sini adalah B3 sama dengan minus 2 dikali B1 ditambah dengan B3. Kita masukkan dulu minus 2, berarti sini adalah 1, 3, 1, 2. Kemudian kita tambahkan baris ketiga, 2, 5, 3, 1. Kemudian di sini tinggal kita kalikan dulu ya. Minus 2 kali 1, minus 2. Minus 2 kali 3, minus 6. Minus 2 kali 1, minus 2. Minus 2 dikali 4, minus 2 dikali 2 adalah minus 4. Kemudian setelah kita kalikan, kemudian kita tambahkan minus 2 ditambah 2 di sini adalah 0. Kemudian minus 1 minus 6 ditambah 5 minus 1. Kemudian minus 2 ditambah 3 di sini adalah 1. Minus 4 ditambah 1 adalah minus 3. Berarti di sini adalah untuk nilai yang ini kita pindahkan pada matriks yang baru. Berarti untuk baris ketiganya adalah 0, minus 1, 1, minus 3. Oke, kemudian untuk kolom pertama sudah sesuai. Kemudian di mana? Kalau ini bebas, tadi ini adalah sebuah variabel A. Yang A tadi, A itu bebas. A, B, C, X, Y, Z itu bebas nilainya berapa. Berarti selanjutnya di sini adalah minus 5. Di sini kita akan membuat bagaimana cara minus 5 ini agar berubah menjadi 1. Oke, caranya gimana? Ya bisa ada dua kemungkinan. Cara agar minus 5 menjadi 1 di situ adalah minus 5. Harus kita tambahkan dengan 6. Kenapa? Minus 5 ditambah 6 itu hasilnya adalah 1. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk dapat minus 6. Caranya gimana? Nah, di sini ada dua nih. Oke, ada dua. Di sini ada 3, di sini ada minus 1. Berarti kalau 3 kita melakukan proses B2 sama dengan 2 dikali B1 ditambah B2. Kalau kita gunakan sini adalah minus 6 dikali B3 ditambah B2. Nah, tetapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita gunakan yang ini, otomatis nanti nilai ini akan berubah lagi. Kalau kita gunakan yang 1, 3, 1, 2 itu kita kali baris pertama kita kalikan dengan konstanta 2, berarti nanti hasilnya adalah 2, 6, 2, 4. Yang artinya adalah 2 kita kalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 2, maka di sini akan berubah lagi. Nah, di sini makanya tidak digunakan. Berarti saya gunakan ya. Jadi di sini saya akan mengalihkan minus 1 pada baris ketiga ini. Saya untuk mendapatkan nilai 6, berarti saya harus mengalihkan minus 1 dikalikan dengan minus 6. Maka untuk rumus yang untuk proses selanjutnya, proses yang keempat,
proses yang akan kita lakukan adalah mengalihkan B3 akan dikalikan dengan B6. B3 akan dikalikan dengan minus 6, kemudian kita tambahkan dengan B2. Maka di sini pada proses yang keempat bisa kita dapatkan. Seperti saya bilang tadi, untuk B2 minus 6 dikalikan dengan B3 ditambah B2. Oke, berarti masuknya seperti ini. Minus 6 B3 tambah B2. Kita masukkan dulu B3 0, minus 1, 1, minus 3. Kemudian B2-nya adalah 0, minus 5, minus 1, minus 9. Berarti kita kalikan dulu nih. Minus 6 kali 0, 0. Minus 6 dikali minus 1, positif 6. Minus 6 kali 1, minus 6. Minus 6 dikali minus 3, 18, positif. Kemudian tinggal kita tambahkan 0 tambah 0, 0. 6 ditambah minus 5, 1. Minus 6 ditambah minus 1, minus 7. Kemudian 18 ditambah minus 9, hasilnya adalah 9. Kemudian nilai inilah yang akan kita masukkan pada proses yang pada matriks barunya. Sudah sesuai? Sudah. Berarti di sini langkah selanjutnya kita adalah bagaimana cara merubah si nilai yang satu ini, sudah, nilai minus 1 ini agar berubah menjadi 0. Oke, jadi di sini kita harus merubah nilai minus 1 ini akan kita rubah menjadi 0. Nah, caranya nih, minus 1 agar bisa berubah menjadi 0, kita harus tambahkan dia dengan 1. Oke. Minus 1 ini agar bisa menjadi 0, kita harus tambahkan dia dengan 1. Kenapa? Karena minus 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 0. Nah, 1 itu bisa didapat dari mana? 1 itu bisa didapat nilainya dari baris kedua. Jadi untuk pada langkah selanjutnya, nantinya kita akan menambahkan antara B3 ini akan kita tambahkan dengan B2 dikalikan dengan konstanta 1. Jadi nanti di sini pada langkah kelima kita bisa melihat rumusnya adalah B3 sama dengan 1 dikali B2 ditambah dengan B3. 1 dikali B2 ditambah B3. Nah, kemudian di sini kita lihat satunya kita masukkan, kemudian B2-nya kita pindahkan 0, 1, minus 7, 9. 0, 1, minus 7, 9. Kemudian kita kalikan dulu, berarti 0 tetap ya. 0, 1, minus 7, 9. Kemudian kita harus tambahkan dengan nilai B3-nya. Berarti sini adalah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 1 ditambah minus 1 hasilnya adalah 0. Minus 7 ditambah 1 hasilnya adalah minus 6. Kemudian 9 ditambah minus 3 di sini adalah 6. Oke, kemudian nilai inilah yang akan menjadi nilai baru pada matriks. Berarti di sini nilainya adalah 0, 0, minus 6, 6. Oke, 0, 0, minus 6 dan juga 6. Berarti yang terakhir, kita harus merubah minus 6 ini, harus kita rubah menjadi 0. Oke, harus dirubah menjadi 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar minus 6 ini berubah menjadi 1? Caranya adalah kita tambahkan dengan 7. Bisa. Cara lain adalah, mungkin kita bisa bagikan dia 6 dibagi 6 gitu. Kalau di sini kita gunakan dia, oke, di sini bisa ya. Di sini kita bisa tambahkan 7 nih. Berarti di sini kalau kita kalikan dengan negatif 1, maka nanti hasilnya positif 7 ya. 7 ditambah minus 6 hasilnya 1. Tetapi di sini berubah lagi. Nah, berubah lagi. Nah, caranya gimana? Caranya mudah. Nah, di sini saya menggunakan satu konstanta B3 ini akan dikalikan dengan 1/6. Sudah, B3 ini akan dikalikan dengan 1/6. Kenapa Pak tiba-tiba dikalikan dengan 1/6? Boleh Bang? Boleh, gak ada larangan. Yang penting dia tidak boleh 0. Kenapa? Karena kita ingin menggunakan 1. Sudah, jadi di sini saya ngalikan dia dengan minus 1/6. Kenapa? Karena nantinya 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Nah, makanya untuk proses yang terakhir kita bisa melihat, kita kalikan minus 1/6 dikali B3. Jadi kita masukkan minus 1/6, kita masukkan angkanya 0, 0, 1, minus 6, kemudian 6. Jadi kita kalikan ya. Oke, sorry, di sini 0 ya. Di sini 0, belum saya rubah. Berarti sini 0, 0, kemudian 6 bagi 6. Minusnya itu jadi positif. Di sini jadi positif. Minus adalah positif. Jadi 1/6 dikali 6 itu hasilnya ada 6/6. Kemudian sini adalah 6/6 tetapi minus. 6, kemudian 6 dibagi 6 itu adalah 1. 6 dibagi 6 itu juga 1 tapi ada minus.
Maka nilai inilah yang akan kita pindahkan pada baris yang ketiga. 0, 0, 1, minus 1. Sudah sesuai bentuknya? Sudah. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, kita hanya berpatokan kepada 6 angka ini, 6 nilai ini. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Selesai? Belum. Karena tadi seperti dibilang di awal, tujuan pada sistem persamaan linear adalah mencari nilai pada variabel X, Y, dan juga Z. Kalau ini kan masih bentuk umum pada eliminasi Gaussnya. Kita belum tahu nih nilai X, Y, Z-nya. Kemudian setelah dapat ini, kita harus ubah dia ke dalam bentuk persamaan lagi. Sudah. Setelah didapat bentuk matriks seperti ini, kemudian kita harus bentuk dia, berubah ke dalam bentuk persamaannya. Berarti sini 1, berarti sini adalah X. Kemudian sini 3, berarti sini adalah 3Y. Kemudian 1, sini adalah Z. Kalau dia tidak ada negatif, maka simbolnya semua adalah positif. Kemudian sini adalah 2. 0, berarti X-nya nggak ada. Kemudian 1, berarti Y-nya 1. Variabel konstantanya 1. Minus 7, berarti dikurang 7Z sama dengan 9. Z hasilnya adalah di sini 1, kemudian minus 1. Nah, dari persamaan ini, dari 3 persamaan ini mungkin ada satu nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu nilai si Z, yang dimana nilai Z di sini adalah minus 1. Berarti untuk variabel Z nilainya itu adalah minus 1. Selesai? Belum. Kita harus mencari nilai variabel Y dan juga variabel X. Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusikan nilai variabel Z ini pada persamaan yang lainnya. Berarti kita harus mensubstitusikan nilai Z yang minus 1 itu, kita harus substitusikan pada persamaan yang lainnya. Jadi di sini kita substitusikan nilai Z-nya pada persamaan 2. Berarti sini Y dikurang 7Z sama dengan 9. Berarti Y dikurang 7. Tadi nilai Z-nya adalah minus 1, berarti 7 dikali minus 1. 7 dikali minus 1 di sini adalah positif 7. Berarti sini Y. 7 ketika kita pindahkan ke ruas kanan, dia akan jadi negatif. Positif 7 ketika kita pindahkan ke ruas kanan, maka hasilnya adalah negatif. Berarti sini adalah 9 kurang 7 sama dengan 2. Berarti untuk nilai pada variabel Y di sini nilainya adalah 2. Kemudian setelah didapat nilai setelah didapat nilai Z dan nilai Y, kemudian yang terakhir kita harus mencari nilai X-nya. Berarti kita harus mensubstitusikan nilai Y dan juga nilai Z-nya pada persamaan yang pertama. Ya, berarti di sini persamaan pertamanya X, Y, Z. Berarti kita masukkan nilai Y-nya tadi 2, nilai Z-nya adalah minus 1. Berarti tinggal kita kalikan 3 kali 2 adalah 6. Itu minus, berarti kurang 1. 6 kurang 1 adalah 5. Berarti sini 2. Kemudian kita substitusikan, kita pindahkan. 5, positif 5, kita pindahkan dia posisi ke kanan. Maka di sini adalah negatif 5. Berarti sini 2 kurang 5 hasilnya adalah negatif 3. Berarti didapatkan dari variabel proses eliminasi Gauss pada matriks tadi, didapatkan nilai X itu adalah minus 3. Kemudian nilai Y-nya adalah 2. Kemudian nilai Z-nya adalah minus 1. Selesai? Masih belum. Kita dapat nilai benar. Kita tadi cari nilai variabel X, Y, dan juga Z. Kemudian setelah didapatkan nilai X, Y, dan juga Z-nya, kita harus masukkan nilai yang ini, dan ini pada persamaan yang di atas ini. Nah, di sini kita harus masukkan nih nilai X-nya itu adalah tadi minus 3, Y-nya adalah 2, kemudian Z-nya adalah minus 1. Kenapa? Karena kan tadi tujuannya adalah mencari nilai X, Y, dan juga Z. Mencari nilai variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z. Sudah ya, mencari nilai pada variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z. Setelah kita cari, kita harus buktikan. Benar nggak bahwasanya nilai yang ini memenuhi daripada persamaan ini. Misalnya setelah kita masukkan angkanya itu tidak dapatkan hasil yang seperti ini, maka nilai variabelnya adalah salah. Berarti harus dicari lagi nilai variabel yang benarnya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan terhadap materi di pertemuan ke-6 ini tentang sistem persamaan linear.